selamat datang kembali di channel YouTube Samba Noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan yaitu media filtrasi kolam koi. Yang biasa sering kita dengar yaitu ada filter mekanis dan juga filter biologi. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama yaitu saya akan jelaskan yaitu filter mekanis, yang sering kita sebut juga filter mekanik ya. Fungsinya yaitu menyaring partikel-partikel padat seperti kotoran ikan, sisa pakan ya, dan lain-lain yang berupa kotoran-kotoran padat lah pokoknya. Medianya itu berupa screen atau saringan, kemudian jaring nelayan, dan juga sikat atau brush. Nah, nanti seperti apa wujudnya saya akan jelaskan di screen berikutnya ya. Kemudian yaitu filter biologi. Filter biologi itu untuk fungsinya yaitu mengurai zat amonia, NH3 yang berasal dari kotoran ikan dan sisa pakanan yang berbahaya, diolah menjadi nitrat NO3 yang tidak berbahaya, yang tentunya untuk bermanfaat untuk kualitas air dan juga kelangsungan hidup ikan. Untuk media filter biologi itu yaitu biobol, bioring, susunan Jepmet, batu apung, lava rock, biokristal, super bio, dan lainnya yang memiliki bidang permukaan luas. Tentunya juga dia punya pori atau rongga juga ya teman-teman, sebagai tempat hidup bakteri nantinya, yaitu bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter yang berperan dalam proses penguraian pada chamber atau filter. Nah, itu yaitu dua media filter ya yang saya jelaskan di sini. Sebenarnya sih ada lagi yaitu filter kimiawi, cuman nggak saya jelaskan ya di sini karena saya sering pakainya yaitu dua filter ini teman-teman. Oke, langsung ya untuk medianya seperti apa. Di screen yang nomor 2 ini yaitu gambar atau contoh dari sikat brush. Nah, bisa teman-teman lihat di sini yaitu wujudnya seperti sulak ya atau kemoceng ya. Cuman ini bahannya dari sintetis ya teman-teman. Yaitu untuk penjelasannya ya, media filter paling efektif untuk menahan kotoran besar dan kecil. Penempatan filter brush atau filter sikat yang benar dan pas itu menghasilkan filtrasi yang maksimal. Terbuat dari bahan stainless pada tangkainya ini dan benang sikat yang elastis dan kuat ini. Ini yaitu benang sikatnya ya, dia seperti apa ya, nilon atau seperti nilon lah, seperti senur layangan itu, terbuat dari bahan stainless itu tadi. Terus ini sangat awet teman-teman, sangat awet, bertahan cukup lama ini ya. Terus untuk pembersihan juga sangat mudah. Nah, untuk penempatannya nanti seperti ini kira-kira nih teman-teman. Ditempatkan di chamber pertama dengan susunan seperti ini, bisa digantung ataupun langsung diletakkan, itu bisa ya. Ini di chamber pertama. Nah, ini untuk penjelasan sikat brush ya. Kemudian saya lanjut yaitu untuk jaring nelayan, terbuat dari nilon sintetis, fungsi hampir sama dengan sikat brush tadi, yaitu untuk menahan dan menyaring kotoran dari ikan dan sisa pakan, mengurai kotoran dan partikel kolam lainnya. Penempatan sama yaitu di chamber 1 atau chamber mekanis. Jaring nelayan itu lebih mudah untuk penempatan karena dia mengikuti bentuk ruang dari chamber yang ada. Nah, biasanya di pasaran ada yang masih wujudnya seperti ini, ada juga yang sudah terbungkus packing seperti ini. Kalau saran saya sih belinya yang udah seperti ini aja, jadi enak kita letaknya. Biasanya itu diameternya ini untuk lebarnya sekitar ada yang 20 atau 30. Terus untuk panjangnya ada yang 50, 40 sampai 60 cm. Gitu ya teman-teman. Terus saya lanjut ke nomor 3. Di sini ada biobol dan juga lava rock. Nah, ini adalah bentuk dari biobol. Ada yang seperti buah rambutan dan juga seperti
bola golf. Nih seperti ini. Kemudian batu lava rock itu seperti ini. Ya. Untuk media ini terletak di chamber biologis sebagai media atau tempat hidupnya mikroorganisme atau bakteri. Bakteri dalam hal ini adalah bakteri yang menguntungkan untuk mengurai air yang berbahaya menjadi air yang aman bagi ikan setelah melewati chamber mekanis. Biopol terbuat dari bahan plastik daur ulang yang berongga. Ya, jadi ini tuh ada lubang-lubangnya teman-teman. Termasuk ini juga ya. Untuk lava rock sendiri dia bebatuan alami yang dihasilkan dari letupan gunung berapi. Ya, dari lavanya atau magmanya itu setelah meletus itu kan. Nah, ini jadi bebatuan seperti ini. Ini tentunya sebagai media filter biologis. Kemudian lanjut ke media nomor 4 yaitu kristal bio atau super bio. Nah, untuk kristal bionya seperti ini teman-teman. Kristal bio, di bawahnya super bio, sepintas hampir sama. Cuman kalau kita sandingkan, jajarkan keduanya itu jelas nampak berbeda. Kalau kristal bio itu porinya agak terlihat banget, kalau super bio itu sedikit halus. Nah, untuk harganya sendiri itu lebih mahal kristal bio. Ini kisaran per kilo itu 150 sampai 200 tergantung lapak yang jual ya. Kalau super bionya sendiri dari kisaran 120 sampai 150.000 per kilogram. Ya, ini berfungsi untuk menstabilkan pH air, menjernihkan dan menyehatkan air kolam. Kalau teman-teman cukup dana, filter biologisnya bagus kalau pakai ini. Kristal bio atau super bio. Kalau per paknya ini biasanya super bio itu 20 kg ini. Kalau ini ada yang kiloan, ada yang per 5 kg. Ya, tergantung tadi tempat kita beli. Kemudian busa dakron. Nah, busa dakron itu di pasaran itu ada yang lembaran yaitu ukuran 50 x 50, ada yang 120 x 240, ataupun ada yang sudah dipotong-potong kotak seperti ini. Ini busa dakron. Media filter dakron dalam media filter kolam untuk menjaga kebersihan air kolam. Dakron atau dakron blok memiliki fungsi sebagai penyaring yang menangkap kotoran-kotoran halus dari kolam. Biasanya ini terletak nanti di bagian paling atas sendiri. Itu ya. Jadi tadi penjelasannya ada sikat bras, jaring nelayan, biopol dan lava rock, batu kristal bio, super bio, dan yang terakhir yaitu busa dakron. Semoga jelas ya untuk penjelasan media filter di atas. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu untuk susunan ya. Saya mengambil contoh skema kolam yaitu di sini. Ini skema kolam dari Mas Wahyudi, Tulungagung, Jawa Tengah. Nah, saya ambil contoh kolamnya itu. Di sini ada kolam ukuran 3 meter kali 3 meter dan kedalamannya yaitu 1,2 meter. Nah, jika teman-teman lihat di sini yaitu ada 5 kotak chamber ya. Itu ini chamber. Ini chamber pertama, chamber kedua, chamber ketiga, chamber keempat. Cuman chamber kelima itu untuk backwash atau bak kuras nih teman-teman. Jadi ada 5 chamber, cuman untuk yang terakhir itu untuk media atau bak kuras atau backwash. Nah, untuk skemanya itu seperti ini teman-teman, skema filtrasinya pada chamber. Ini chamber 1, 2, 3, 4, 5. Ini air masuk dari kolam utama ke chamber 1, lanjut ke chamber 2, chamber 3, chamber 4 yaitu untuk tempat pompa ya. Kita letak pompa, ini out kembali ke kolam utama. Nah, kemudian chamber 5 yaitu bak kuras.
yang akan dikeluarkan melalui pipa drain atau pembuangan. Nah, dari setiap chamber itu kita ada connecting pipa, yaitu untuk pipa backwash ini. Tiap-tiap chamber menuju ke chamber 5. Ini seperti ini ya skemanya. Di sini ada 5 bak chamber. Tapi yang diambil untuk filtrasi yaitu ada 3 chamber, yaitu chamber 1 untuk mekanis, chamber 2 untuk filter biologis, chamber 3 untuk filter biologis juga. Nah, untuk susunan penempatan media filternya seperti ini teman-teman. Nah, di sini itu jelas terlihat ya, chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4 ya. Terus di sini chamber 5 nih, bak kuras. Chamber 4 letak pompa. Nah, kalau saya biasanya untuk menyarankan si owner yaitu sebelum kita memasukkan media filter, kita potongkan pipa, yaitu pipa 3 in atau 2 in terserah. Di pojoknya 4 pojok nih. Potongan pipa 3 in ganjal tatakan filter. Jadi sebelum media filter itu sebaiknya kita kasih potongan pipa untuk letak tatakan filter ya. Nih. Kita pasang dulu tatakan filter, baru nanti di atasnya media filter. Bisa dengan pipa ataupun dengan besi ataupun apalah. Yang penting bisa menopang tatakan filter ini teman-teman. Nah, untuk tatakan filternya itu seperti ini teman-teman. Ini ada yang ukuran 50 x 50 ya. Terus ada juga yang ukuran 50 x 150 atau 1 meter kalau di pasaran. Terserah teman-teman mau beli yang ukuran berapa. Ini juga mudah untuk dipotong menyesuaikan ukuran chamber. Nah, setelah kita pasang pipa untuk tatakan filter, baru kita di atasnya kasih tatakan filter, yaitu ini ataupun ini ya. Terserah teman-teman belinya mau yang mana. Baru setelah itu media filter. Nah, di sini chamber 1 kalau saya saranin yaitu full pakai jaring nelayan. Karena apa? Jaring nelayan itu cukup bagus ya, karena bisa menempati segala sisi ruang si chamber ini teman-teman. Nih, di chamber 1 atau filter mekanis yaitu full jaring nelayan. Nah, kemudian chamber kedua, yang pertama sama ya, ini potongan pipa, tatakan filter. Yang pertama di sini saya bioball, terus jaring nelayan, atasnya busa dakron. Nah, untuk komposisinya teman-teman mau setengah chamber ini bioball silahkan, atau dibagi 3 seperti ini juga silahkan ya. Kalau saya biasanya ya sepertiga bioball, nanti atasnya jaring nelayan, terus atasnya busa dakron. Jadi nggak perlu full. Kalaupun mau full silahkan, itu lebih bagus. Tapi kalaupun dengan skema atau penyusunan seperti ini juga udah maksimal ini teman-teman ya. Ini untuk di chamber kedua, sudah masuk ke filter biologis nih. Nah, untuk yang chamber ketiga, filter biologis ketiga, di sini saya pasang batu lava rock. Terus atasnya sama jaring nelayan. Yang terakhir yaitu busa dakron. Busa dakron ini sangat penting teman-teman, karena walaupun di sini sudah tersaring, tapi terkadang masih ada kotoran halus yang lolos. Makanya di atas kita pasang busa dakron. Nah, di chamber ini kebetulan ini chamber sangat luas ya, karena ukurannya 60 x 50. Nah, untuk arusnya yaitu dari ini kan pipa bottom drain dari kolam utama masuk, tersaring ya, terus yang bersih di atas naik, kemudian ini ada pipa connecting chamber, turun lagi, yang bersihnya masuk ke chamber
2, di sini tersaring lagi. Nah, nanti bakteri-bakteri yang bagus itu akan singgah di sini nih teman-teman ya. Kemudian naik lagi yang jernih, dia akan masuk ke pipa connecting chamber, turun lagi masuk ke chamber ketiga. Di sini terfilter lagi, tersaring, yang bersihnya di atas, kemudian masuk lagi ke pipa connecting chamber, turun. Nah, dia masuk ke chamber 4, yaitu letak pompa. Nih, letak pompa ini dilarikan ke yang ini ke waterfall, yang ini ke arus bawah. Selesai itu filtrasinya. Dan itu akan terus berulang, berputar, sirkulasi ya. Dengan skema yang seperti ini, saya jamin, pengalaman saya, kolam itu akan jernih dan sehat. Itu ya teman-teman. Saya kira jelas untuk penjelasan saya ini ya. Ini seperti ini ya, untuk skemanya ini seperti ini. Nah, untuk skemanya seperti ini ya. Nah, untuk peletakannya atau susunannya yaitu seperti ini. Susunan media filter. Terus ada juga yang tanya itu, Mas, kalau misalkan saya punya kolam chambernya 3 aja gimana, bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi, saat kolam itu cuman ada chamber 3, berarti anggaplah ini ya 1, 2, 3. Berarti ini letak pompa. Nah, untuk media filtrasinya ya seperti ini susunannya. Apakah itu jernih? Tapi ya balik lagi, kalau kolam ukurannya besar ya, terus cuman media filternya kok 2, terus ukurannya kok kecil, media filternya 3, terus ukurannya kecil, ya kalau ngomong jernih ya susah. Makanya itu harus presentasinya pembagian, yaitu kolam utama 75%, untuk media filter atau chamber yaitu 25%, atau 70 berbanding 30%. Pokoknya kisaran 75 berbanding 25 atau 70 berbanding 30%. Didukung dengan skema pemipaan yang benar, ukuran pompa yang benar. Mungkin untuk ukuran pipa dan pompa video selanjutnya nanti saya akan jelaskan. Gitu ya, bisa minimal sih chamber itu 3, tapi kita juga harus melihat volume kolam itu sendiri, seberapa luasnya gitu kan. Nih, kalau di sini kebenaran ini 3x3 dengan chambernya ada 5, untuk filtrasinya ada 3, 1 untuk pompa, 1 untuk bak kuras. Gitu ya teman-teman. Kalau menurut saya itu kolam itu minimal 3 chamber, tapi juga harus dilihat volume kolam keseluruhan. Gitu ya. Ini waterfallnya, jadi dari pompa dibalikin ke bak waterfall untuk balik ke kolam, dan juga arus bawah nih. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan ini FlexiCoat ya, atau untuk waterproof lantai dinding kolam. Ini juga sangat penting ya teman-teman, untuk finishing terakhir. Selain pengajian, plesteran juga harus rata, bagus komposisinya, juga di finish dengan ini untuk jaga-jaga retak rambut yang menjadi indikasi awal kolam itu bocor. Nah, untuk FlexiCoat ini macam-macam harganya, lumayan sih harganya. Dia untuk luas aplikasinya itu untuk 2,5 kg itu 4 meter persegi. Untuk 10 kg-nya dia bisa melapisi atau mengecat seluas 16 meter persegi. Ini ya teman-teman. Ini FlexiCoat water ponding ya. Nih, jangan lupa. Ya banyak sih untuk waterproofing itu banyak. Ada FlexiCoat, macam-macam lah sekarang. Semurah-murahnya yaitu Aquaproof, cuman kadang orang lebih percaya ini nih
Gitu ya teman-teman, semoga video penjelasan saya seputar tentang media filter ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau hobi kolam, hobi ikan, dan juga teman-teman yang sudah lama berkecimpung dunia koi. Jika penjelasan saya ini kurang pas atau kurang lengkap, mohon maaf, karena tidak bermaksud untuk menyalahi. Tapi di sini saya berbagi informasi, kurang lebihnya kita sharing bareng-bareng di kolom komentar. Jangan lupa dibantu untuk subscribe untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Sambanois. Sekali lagi saya terima kasih untuk para subscriber dan juga para pemesan gambar-gambar desain kolam, termasuk di sini yaitu Mas Wahyu di Tulungagung ya. Semoga kolamnya bisa terrealisasi dengan baik sesuai rencana tanpa kendala. Saya ucapkan terima kasih sudah pesan desain kolamnya ke saya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat ya. Salam seduluran, salam Sambanois. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dari Sambanois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.